Di kesempatan video kali ini Aoparian kedapatan motor repo absolut ya, atau motor blade sama ya untuk mesinnya. Nah, di sini kita engkol tidak mau balik ya. Nah, kalau sudah begini rekan-rekan, per engkolnya mengalami patah. Jadi mau tidak mau kita harus bongkar total ya untuk mesinnya ini, karena posisi per engkolnya berada di bagian mesin tengah rekan-rekan ya. Jadi berhubung ada medianya, jadi lanjut saja ya. Saya tutorialkan cara bongkar mesin motor blade repo absolut sama ya rekan-rekan. Oke, ini kita bongkar dulu ya untuk knalpotnya rekan-rekan menggunakan kunci 12 ya. Mau pakai 12T boleh, mau pakai kunci 12 shock sama impact juga boleh ya. Lebih cepat tergantung kesukaan masing-masing ya. Oke, ini kita bongkar dulu untuk knalpotnya. Kemudian kita lepaskan nih untuk knalpotnya rekan-rekan. Oke, ini agak susah ya karena posisi tangganya belum kita lepaskan nih rekan-rekan ya. Jadi kita cari celahnya dulu ya untuk kita lepaskan di bagian knalpotnya. Oke, alhamdulillah untuk knalpotnya sudah kita lepaskan. Lanjut kita lakukan pembongkaran di bagian manifoldnya nih rekan-rekan. Kita lepaskan dulu ya untuk manifoldnya ini biar lebih gampang. Kita lepaskan dari manifoldnya saja ya. Nah, kita lepaskan menggunakan kunci 8 shock yang kecil ya, dan kunci 8 ring pas. Nah, karena posisinya yang satunya ini agak sempit, jadi kita gunakan kunci ring ya, kunci ring 8. Kemudian kita lepaskan nih bautnya 2 biji rekan-rekan. Biar lebih enak, tidak kita lepaskan dari karburator ya, kita lepaskan atau kita buka dari manifoldnya saja ya, karena kita mau turunkan nih untuk mesinnya. Oke, setelah kelepas untuk manifoldnya, kemudian kita buka untuk penutup gear depan ya menggunakan kunci T8. Kemudian tinggal kita buka untuk gear depannya ya rekan-rekan ya. Jadi kalau mau turun mesin untuk motor blade atau motor bebek harus dibuka dulu ya untuk gear depannya, karena kita mau pisahkan rangka sama mesinnya nih rekan-rekan. Oke, setelah kebuka untuk baut gearnya 2 biji menggunakan kunci 10. Kemudian tinggal kita lepaskan saja untuk gear depannya. Kabel spool, kemudian kabel switch netralnya kita lepaskan, selang hawanya kita lepaskan ya. Oke, tinggal kita lepaskan nih untuk baut mesin yang 3 biji ya menggunakan kunci shock 14 nih. Nah, biar lebih gampang kita gunakan impact. Setelah kelepas untuk baut mesin yang 3 biji, tinggal kita lepaskan nih untuk baut engine-nya ya atau baut mesinnya. Kemudian kita lepaskan nih satu persatu. Nah, yang paling belakang nih nggak usah dilepaskan dulu ya kalau tidak ada teman. Nah, kita turunkan dulu secara perlahan untuk mesinnya, kemudian baru kita tarik untuk as yang paling bawah sekali biar tidak langsung jatuh ya untuk mesinnya, meminimalisir terjadinya pecah nanti ya di bagian crankcase ataupun di bagian mesinnya. Oke, karena di sini tidak ada teman saya ya, jadi saya sendiri turunkan untuk mesinnya ini. Oke, kita angkat dulu ya secara perlahan. Kita pisahkan dulu dari mesin dari rangkanya rekan-rekan. Oke, setelah kelepas dari kita buka dulu ya untuk tangganya. Ini untuk mesin sama rangkanya sudah kita pisahkan. Kemudian kita buka dulu nih tangganya menggunakan kunci 12 shock sama impact ya biar lebih cepat. Bautnya 4 biji nih rekan-rekan, kita lepaskan dulu satu persatu. Oke, setelah kelepas untuk tangganya ini, lanjut kita bongkar di bagian engine-nya rekan-rekan. Kita buka baut penutup kopnya ya menggunakan kunci 10T. Mau pakai kunci 10T boleh, mau pakai kunci shock juga boleh rekan-rekan ya. Oke, biar lebih cepat, biar lebih hemat waktu, saya gunakan kunci shock saja ya sama impact. Tinggal kita tekan langsung kebuka untuk bautnya. Oke, setelah itu lanjut kita bongkar di bagian gigi timing ya. Nah, kita lepaskan menggunakan kunci T8. Nah, kalau proses pembongkaran biar ndak posisi top juga tidak masalah rekan-rekan ya. Jadi kita bongkar saja langsung, tidak masalah. Kecuali nanti pas posisi pemasangan harus dicari topnya dulu ya, baru dipasang untuk gigi timingnya.
Oke, setelah kelepas untuk gigi timingnya, lanjut kita lepaskan untuk baut mesin yang 4 biji nih rekan-rekan, yang paling depan sekali, menggunakan kunci shock 12. Kemudian kita putar ke kiri, kemudian kita lepaskan untuk murnya satu persatu. Ring yang sebelah menggunakan ring plat, dan ring yang sebelahnya lagi menggunakan ring biasa ya. Jadi ring plat 1 sama ring 2 biji rekan-rekan. Oke, tinggal kita lepaskan baut sampingnya ini menggunakan kunci T8 rekan-rekan ya. Kita lepaskan satu persatu, bautnya 2 biji ya, di bagian sebelah kiri mesin. Kalau dari layar sebelah kanan rekan-rekan. Oke, bautnya yang sebelah kanan ini agak panjang rekan-rekan ya, menggunakan kunci T8. Setelah kelepas untuk baut yang sebelah kiri, lanjut kita lepaskan dulu nih untuk selang yang menuju ice-nya atau pipa yang menuju ice ya. Nah, harus dilepaskan dulu karena nyatu sama bloknya rekan-rekan ya. Nggak bisa kita lepaskan untuk silinder headnya kalau tidak kita lepaskan di bagian pipa yang menuju ice ya, ice knalpot. Oke, setelah kelepas lanjut kita tinggal tarik saja nih untuk silinder kopnya rekan-rekan. Kalau susah tinggal kita congkel-congkel saja ya secara perlahan. Kemudian kita lepaskan untuk silinder kopnya. Alhamdulillah untuk silinder kopnya sudah kita lepaskan. Kemudian di situ ada packing ya, packing kop atau packing seng. Kemudian tinggal kita lepaskan untuk karet roll kamratnya rekan-rekan ya. Kita lepaskan dulu untuk karet roll kamratnya, baru kita lepaskan untuk boringnya. Kita lepaskan menggunakan kunci 10 shock. Kemudian kita ambil nih untuk roll kamratnya. Kemudian baru tinggal kita tarik saja nih untuk boring atau bloknya. Oke, kalau agak susah bisa digoyang-goyang ya ke kiri ke kanan, biasanya lengket rekan-rekan. Oke, alhamdulillah sudah kelepas ya untuk boring atau bloknya. Tinggal kita lepaskan dulu nih untuk pistonnya biar lebih aman ya. Nanti kita bongkar di bagian bak magnet ataupun di bagian couplingnya. Nah, di sini ada spay ya atau kancingan. Kemudian kita lepaskan menggunakan obeng minus yang kecil ya. Kemudian tinggal kita pukul nih keluar untuk pen pistonnya. Pukul secara perlahan ya, tidak usah barbar. Oke, kalau susah kita cari lagi obeng yang betul-betul pas di bagian pennya, dan alhamdulillah untuk pistonnya sudah berhasil kita lepaskan. Oke, lanjut kita lakukan pembongkaran di bagian magnetnya rekan-rekan. Gigi persnelingnya kita lepaskan menggunakan kunci T10. Kalau susah tinggal kita kasih ngangak saja menggunakan obeng min. Kemudian tinggal kita tarik saja untuk gigi persnelingnya. Lanjut kita buka untuk bak magnetnya ini menggunakan kunci T8 ya. Bautnya 7 biji rekan-rekan ya. Nah, baut-bautnya juga dipisahkan rekan-rekan ya, mana baut magnet dan mana baut-baut yang berada di bagian kopling, nanti biar tidak kerepotan pas posisi perakitan ya. Jangan dicampur aduk untuk baut-baut mesin yang sebelah kiri maupun mesin sebelah kanan. Setelah kelepas untuk baut bak magnetnya ini tinggal kita paskan nih untuk bak magnetnya. Kemudian di sini ada gigi penghubung ya, penghubung starter. Kemudian kita buka dulu untuk baut magnetnya rekan-rekan yang menggunakan kunci shock 14. Kemudian kita lepaskan menggunakan impact. Oke, alhamdulillah sudah kelepas. Nah, ini untuk murnya kita tempelin saja nih di bagian magnetnya. Kemudian lanjut kita lepaskan untuk magnetnya ini menggunakan tracker ya. Jangan sampai digedor-gedor rekan-rekan ya, nanti bisa oleng di bagian bandulnya atau crack asnya. Oke, sudah kelepas. Nah, di sini juga ada gigi one way starter ya. Oke, kita tempatkan di posisi alat-alat magnet. Kemudian tinggal kita lepaskan untuk roll kamrat ya, gigi roll kamratnya. Kemudian kamratnya juga kita lepaskan. Oke, setelah itu lanjut kita lakukan pembongkaran di bagian koplingnya nih rekan-rekan. Kita lepaskan dulu
Untuk baut engkolnya ini menggunakan kunci 10T. Kemudian tinggal kita buka untuk bak koplingnya rekan-rekannya menggunakan kunci T8. Untuk bautnya 11 biji ya rekan-rekan ya, jangan sampai keliru. Nah, kalau bisa dihitung dan dipisahkan ya, mana yang baut kopling dan mana yang baut magnet. Oke, kemudian kita lepaskan dulu untuk baut-bautnya satu persatu. Dipastikan dulu ya, harus kelepas semua baru dilepaskan untuk bak magnetnya. Bak koplingnya rekan-rekan ya. Oke, kemudian kita pukul-pukul perlahan ya. Menggunakan palu baja boleh, menggunakan palu karet juga boleh. Dan di sini ada pelatuk gigi ya. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan dulu untuk penutup pegangan kampas gandanya nih rekan-rekan menggunakan kunci T8. Nah, di sini juga ada packing ya. Nanti pas proses pemasangan harus diperhatikan. Kalau udah dipasang untuk packingnya, debunya atau kotorannya bisa masuk ke bandul ya. Jadi bisa cepat kena di bagian stang pistonnya. Oke, setelah kelepas untuk baut penutup kampas gandanya ini tinggal kita lepaskan dulu untuk baut mangkok oli ya. Nah, di sini ada tampungan oli menggunakan kunci T10. Kemudian lanjut kita lepaskan untuk baut koplingnya nih rekan-rekan. Baut per koplingnya ya, penutup per kopling. Nah, kita putar kemudian kita ganjel ya di bagian mangkok gandanya ya, karena posisinya mesinnya muter nih rekan-rekan, jadi agak susah. Nah, setelah kendor semua baru kita putar satu persatu dan kita lepaskan nih. Nah, kita lepaskan menggunakan kunci T10. Nah, bautnya 4 biji ya. Nah, kemudian di sini ada pelat. Nah, tinggal kita lepaskan di bagian baut koplingnya ya. Nah, posisinya ini sudah rusak nih rekan-rekan untuk baut koplingnya, jadi tidak mungkin kita gunakan kunci khusus ya untuk membukanya karena sudah digedor-gedor ya, sudah jeber semua nih untuk baut koplingnya. Sama juga dengan baut kampas gandanya nih rekan-rekan ya, sudah digedor semua nih. Jadi mau tidak mau ya kita gedor juga membukanya karena bautnya sudah rusak nih rekan-rekan. Nah, gendor di battle juga ada triknya rekan-rekan ya, jangan sampai lurus. Nah, diusahakan agak miring ke nggak usah lurus ke atas ya, miring ke samping rekan-rekan ya, biar tidak terjadi oleng di bagian bandulnya. Kemudian setelah kelepas untuk bautnya, nah di sini ada ring ya di bagian kopling. Kemudian di bagian gandanya juga di sini ada O-ring dan ada tulisan outside. Kemudian ada ring pengunci rekan-rekan ya, ring bintang. Nah, di bagian koplingnya nih ringnya agak tebal rekan-rekan ya, kita lepaskan dulu. Waduh, agak susah nih, kita lepaskan di bagian ring koplingnya. Oke, kita congkel menggunakan obeng kecil ya. Kemudian kalau sudah kelepas untuk ringnya tinggal kita tarik saja mangkok oli beserta rumah kopling sama rumah kampas gandanya ya. Nah, di sini juga ada ring rekan-rekan ya, diperhatikan nanti pas proses pemasangan jangan sampai kelupa. Kemudian di sini ada bos kopling, kemudian ada ring kopling ya. Nah, kalau ndak mau dibuka untuk penahan bintangan gigi, tinggal kita lepaskan atau kita congkel ke bawah ya. Kemudian tinggal kita lepaskan untuk baut bintangan giginya nih menggunakan kunci T10. Nah, kemudian di sini ada pen ya. Pennya ada yang pendek dan ada yang panjang, ada yang kecil ya. Yang kecil 2 posisinya di tengah, kemudian yang pendek 2 ya posisinya di bawah. Oke, ini kita simpan dulu nih untuk pen gigi bintangannya, nanti jangan sampai hilang ya karena barangnya kecil. Kita simpan di tempat atau di kresek khusus ya.
jangan sampai dicampur aduk sama alat-alat kopling atau komponen-komponen kopling. Oke, setelah lepas tinggal kita lepaskan saja nih untuk as giginya ya. Nah, kita pukul dari sebelah kiri, kita keluarkan ke sebelah kanan. Nah, posisinya kalau susah biasanya bengkok ya di bagian as giginya. Kita pukul secara perlahan rekan-rekan ya, dan menggunakan perasaan, jangan sampai barbar, nanti bisa rusak di bagian as giginya maupun di bagian mesin tengahnya. Oke, kita goyang ke depan ke belakang ya. Alhamdulillah untuk as giginya sudah bisa kita lepaskan. Kemudian kita balik lagi nih untuk mesinnya, tinggal kita lepaskan untuk baut mesin tengahnya rekan-rekan ya. Oke, untuk baut mesin tengahnya ini kita lepaskan ya. Kita buka menggunakan kunci T8 juga rekan-rekan ya. Kemudian untuk baut tengahnya ini diusahakan ditempatkan dipisahkan ya rekan-rekan ya. Jadi jangan sampai dicampur aduk sama baut kopling ataupun baut magnet. Nanti bisa keliru pas proses pemasangan atau pas proses perakitan. Kalau bisa disatukan kemudian diikat ya menggunakan karet. Nah, kemudian kita simpan nih untuk bautnya. Oke, setelah lepas untuk bautnya semua ya, kemudian kita gedor-gedor sedikit ya, biar ada hentakan dikit. Nah, kemudian kita lepaskan nih untuk mesin tengahnya ya. Alhamdulillah untuk mesin tengahnya sudah berhasil kita lepaskan. Nah, ini biang keroknya rekan-rekan ya. Nah, per engkolnya mengalami patah. Oke, untuk kelemahan motor blade ataupun repo absolut di bagian per engkolnya ya, kalau sudah patah harus bongkar total untuk mesinnya. Nah, udah tahu ini patahannya kemana rekan-rekan ya, nanti kita cari sekalian kita cuci untuk komponen-komponen mesin di bagian repo absolut atau mesin blade ini rekan-rekan ya. Nah, di sini ada plastik ya, plastik penahan per engkol. Coba kita cari-cari di sini, ternyata tidak ada ya, sudah tidak ada untuk ujung per engkolnya ya. Tidak tahu sudah kemana ini untuk per engkolnya, untuk sambungan per engkol yang patah ya. Jadi nanti kita sekalian cuci kemudian kita. Oke, ini untuk komponen-komponen mesin motor blade ini sudah kita cuci semua nih rekan-rekan ya, tinggal kita lakukan proses perakitan. Dan untuk patahan per engkolnya ini ternyata tidak ketemu rekan-rekan ya, yang penting sudah tidak ada di dalam mesinnya ya, sudah kita cek satu persatu tidak ada ya nyelit-nyelit di bagian crankcase maupun di mesin tengahnya. Jadi untuk proses perakitan lanjut di part 2 ya rekan-rekan ya. Salam dari kami mekanik pemula Auparian.